Shalom, bentar ya. Bentar. Saya nyari headset. Bentar ya. Shalom. Saya setting dulu ya. Oke, saya setting dan bentar. Bentar ya. Bentar saya masuk dulu. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa ya, karena tadi ada itu ya, pemutusan listrik ya. Bentar ya. Yesus, kucintakan selalu. Bentar ya. Agungkan samanya. Ya, Babahen. Santai ya Babahen ya. Kan belum mulai Babahen ya. Santai ya. Lo belum mulai aja udah repot lo. Babahen. Ayah wae. S1 2. Oke. Bentar ya. Sabar. Oke. Oke, kita bikin dulu temanya ya. Masa belum bikin tema? Temanya apa? Ya, kita lihat ya. Temanya adalah tentang Allah lagi, ya kan? Allah apa yo? Allah berapa? Ada yang tahu nggak Allah berapa? Allah berhijab ya. Allah berhijab. Ya. Jadi jangan kalian pikir bahwa hijab itu hanya untuk kalian. Hai para calon bidadari. Ya. Allah itu juga berhijab. Ya. Jangan salah kalian ya, jangan macam-macam. Yang duluan berhijab itu adalah Allah. Ya enggak sih? Nggak ada yang tahu ya kalau Allah itu berhijab ya? Kenapa nggak tahu, Dek? Ya, inilah sebabnya kalian itu tidak pernah baca hadis, baca kitabmu. Karena apa? Yang kalian baca itu justru yang ngaco-ngaco. Disuruh selidiki ya kitabmu dan hadismu ya. Kalian malah pergi mengacak-ngacak kitab orang lain. Mengacak-ngacak orang lagi berdoa ya, dia acak-acak sama kalian ya kan? Ya. Jadi inilah alasannya ya, Waymaker selalu buka kajian ya. Kalian itu harus banyak belajar dari saya ya. Inilah kajian dari Ustazah Waymaker ya. Uni Rifa aja nggak pernah dia
mengkaji kitabnya, nggak pernah ya. Waymaker di sini dengan senang hati mengkaji kitab kalian, ya. Begitu. Ntar ya, kita lihat ya. Ada tamu tiba-tiba nih. Siapa ya tamu ini ya? Si Firman. Halo Firman. Halo. Gimana? Aulamu pakai hijab ya? Ya. Ya, halo. Jangan pura-pura nggak dengar dong. Kamu berhijab nggak? Enggak dong. Kamu berhijab nggak? Enggak. Ya, aku dengar. Aku tanya sebentar, nanti aku jawab. Kamu berhijab? Jadi Aulahmu berhijab nggak? Enggak. Enggak. Kalau Nggak kamu berhijab tidak Aulo ya? berhijab, kenapa aku tidak tahu? Waduh, berarti kamu nggak pernah baca ya? Kamu nggak Kalau pernah kamu baca tidak hadis ya? berhijab, dengerin dulu. Mau diskusi nggak? Kau tahu tidak bahwa Allahmu berhijab? Mau Ini diskusi lihat, nggak sesuai ini? tema. Sesuai tema. Mau diskusi atau mau dengerin kamu aja? Diskusinya sesuai tema, Dek. Sesuai tema, jangan marah-marah. Sesuai tema. Iya, udah berhijab. Allahmu tuh berhijab, ya. Jadi kenapa kamu tidak tahu bahwa Allahmu berhijab? Kenapa? Biar kamu paham. Kau kurang pengajian ya? Kau kurang ya? Kau kurang mengaji ya? Ya, karena dia berhijab itu kami tidak tahu. Oh, Kami tidak tahu luar karena dia berhijab. ya. Ditutup oleh tabir. Iya benar ya, berarti ya Allahmu berhijab ya seperti perempuan-perempuan. Aku tanya, ya. sekarang kamu berhijab nggak? Hah? Jadi Allahmu itu perempuan gak? tidak? Kamu berhijab nggak? Hah? Kamu berhijab nggak? Yang pakai hijab itu laki-laki atau perempuan? Saya tanya. Hijab itu apa? Hah? Yang pakai hijab itu laki-laki atau perempuan? Nyerocos, nggak bisa jawab aku. Ayo jawablah, kamu yang harus jawab. Oh, giliran. Mau Giliran diskusi apa, atau mau giliran? dengerin kamu aja? Sekarang di sini adalah Ya, diam peraturannya, kamu, diam. harus Aku jawab. menjawab saya. Diam Dijawab, kamu, diam, jangan diam. marah-marah. Lu marah-marah. Diam kamu, aku jawab. Marah-marah kau. Kamu Jangan diam, kau aku marah-marah. menjawab. Nggak mau aku dijawab kau. Kau marah-marah aja kau, ya. Ya, kalau udah kejang-kejang jangan naik ya. Lu santai dulu, santai. Nanti kalau lu udah santai baru lu naik lagi. Ya. Saya nggak terima orang kejang-kejang di sini ya. Harus calm down, wes ya. Calm down. Harus cool, man. Cool di sini ya. Jangan ngamuk-ngamuk lu di sini. Coba kita lihat ya. Di surat 24. Surat 24 An-Nur ayat 31. Nih, ayat 31 ya. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara farjahannya, ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Tapi kain kerudung doang ya, kain kerudung ya. Dan janganlah nampak perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka. Ini ribetnya minta ampun, udah laki-laki gitu aja ya, susah banget ya. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, nggak boleh pakai perhiasan karena laki-lakinya pada melarat ya, kismin. Shalom, shalom. Shalom semua, shalom, shalom yang baru join. Tolong di tap-tap ya guys ya. Tolong tap-tap sampai 10k ya. Biar makin banyak yang datang ya, makin banyak yang panas ya. Ya begitu ya. Tolong sekali lagi ya, kalian ini kalau naik ya, itu jangan marah-marah ya. Kita baca di sini di surat An-Nur ayat 31 dikatakan bahwa hijab itu ya kerudung ya. Kerudung ditujukan untuk perempuan bukan laki-laki. Ya kan? Kerudung. Masa laki-laki pakai kerudung? Oke, kita lihat ya, si Sri.
Halo Sri, tuh tentara Romawi ngapain tuh di situ ya? Halo Sri, halo, halo Sri, Halo, halo, ya, selamat malam Sri. Kamu Muslim? malam. Halo Sri, Ya, ya, kamu Muslim? ya, Kirain halo. perempuan, nggak Ya, taunya laki-laki. Ya, halo, ah, kamu dengar saya nggak? Hmm? dengar. Sinyalmu hilang-hilang apa sinyal saya ini? Halo, Sri? Ya, halo. Ya, Ya, halo. Ya, Sri. Jadi, kamu tahu nggak bahwa ya yang pakai kerudung itu perempuan atau laki-laki menurut ayat ini? Hmm? perempuan. Perempuan. Terus, menurutmu seandainya Allah memakai kerudung, berhijab, apakah Allahmu berarti perempuan? Memangnya kakak Hmm? tahu Allah itu perempuan atau laki-laki? Saya justru bertanya, kok kamu nanya lagi sama saya? Saya tanya kamu di Iya, sini peraturannya, kamu harus bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hadismu atau kitabmu Quran, gitu. Jadi ya kalau di sini kan terus. ada peraturan nih. Peraturan Ya, katanya yang perempuan harus pakai penutup kain kerudung ke dadanya, ya kan? Jadi ya, ini yang disebut hijab apa bukan? Hijab apa kerudung? ya Hmm? hijab itu kerudung. Berkerudung itu Nah, jadi berhijab. yang boleh pakai hijab atau kerudung laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Terima kasih. Jadi Allahmu perempuan. Hmm? Kakak tahu dari mana kalau Allah itu perempuan? Dari hadismu lah. Hah? Coba, Kan hadismu bilang bahwa Allah memakai hijab. Ya mana? Kenapa kamu kok nggak tahu? Kenapa nggak Ih. tahu, Sri? Bukan nggak tahu. Saya hanya ingin membaca teks yang menegaskan kalau Allah itu berkelamin perempuan. Bukan berkelamin, mungkin ke seandainya ada benches ya, ada benches, dengar. Dengar dulu Sri. Sri, Ya. ada gak kamu tahu bahwa ada benches ya? Benches itu pastinya laki-laki ya. Benches tuh pakai hijab. Kamu tahu kan? Ya, terus? Nah, kita kan nggak tahu nih ya jenis kelaminnya Allahmu tuh apa. Ya kan? Kamu tahu emang jenis kelaminnya enggak kan? Ya, terus? Nggak tahu kan? Nah, karena nggak tahu itulah kita harus pikirkan baik-baik nih. Apakah kerudung ini atau hijab ini hanya untuk perempuan? Kenapa kok Allah bisa memakai hijab? Ya, tujuan ayat itu untuk Tuhan atau untuk manusia, Kak? Nah, itu dia. Pas itu Sri Iya, ya. makanya Jangan-jangan kan Allahmu ini tuh tujuannya itu untuk dengar. manusia, bukan untuk Jangan-jangan. Tuhan. Iya, Sedangkan untuk kan manusia kan. itu ada. Kenapa? Hah? Iya, benar. Kenapa? Itu kan perintahnya untuk manusia, untuk perempuan. Kenapa Allah mau pakai hijab? Kenapa? Iya, kalau misalkan kakak Apakah bilang Allahmu Allah itu ini perempuan dan manusia? gimana? Allahmu ini perempuan atau manusia? Saya pengen tanya dulu sama kakak. Kakak kan yang bilang Allah itu perempuan. Iya, saya mana saya pengen lihat ayatnya yang menegaskan bahwa Saya Allah itu bukan bilang berkelamin perempuan. Saya bilang kalau yang pakai hijab itu perempuan atau laki, kau bilang perempuan, ya kan? Terus Itu saya kan bilang kalau perempuan kan doang, dengar dulu Sri. Ya, Sri, dengar dulu. Ya. Kalau memang hijab itu untuk perempuan, ya, kenapa Allah mau pakai hijab? Itu maksud saya.
Iya, di mana coba? Ya. Nih, kita lihat ya. Di mana ya? Kayaknya saya nggak bisa nemu deh. Kayaknya saya butuh 2 minggu untuk menemukan hadisnya. Hmm? Hmm. Nih, Ibnu Majah 2790 ya. Ibnu Majah 2970. 2790 terbalik. 2790. Nih ya, Ibnu Majah 2790. Sebentar, kita lihat ya. Lagi loading ya, sabar ya. Ini suara Napasnya saya bisa boleh agak jauhan dari mic gak? saya nggak pakai headset, Kak. Nggak ada headset. Gitu. Iya. Nih ya. Sini dibilang nih. Ketika nih telah menceritakan ya Jabir ya. Ia berkata kepada Abdullah bin Amru bin Haram, terbunuh di perang Uhud. Rasul bersabda, "Wahai Jabir, maukah engkau aku beritahu tentang apa yang dikatakan oleh Allah?" Ya. Aku katakan tentu. Rasul bersabda, Allah tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Betul gak, Sri? Allahmu dari balik hijab, dia pakai hijab. Padahal yang pakai hijab itu manusia atau bukan? Sri? Si Sri malah membisu. Di bawah aja Sri ya, jangan membisu di sini ya. Ya nggak boleh membisu di sini. Ya, kalau di sini harus bicara, ya bicara untuk memberitahu saya jawabanmu ya. Kalau sudah bisa jawab nanti boleh tanya iman saya ya, jangan marah-marah di atas. Oke, kita lihat si Amin. Halo Amin. Oh, Amin turun juga. Oke. Tentara mau ngapain? Mau nombak doang ya tentara ya? Oke. Bandawa, kamu kan muslim ya? Kita kan kemarin udah ngomong ya. Udah tahu peraturan di sini ya? Peraturan di sini kamu harus bisa menjelaskan yang saya tanyakan. Sekarang saya tanya kenapa Allah mau berhijab? Kenapa? Untuk apa Allah mau berhijab? Kata siapa Allah? Kata siapa Allah saya berhijab? Loh, kan nggak tahu kan? Hah? Kok nggak tahu? Nih baca nih. Nih hadis baca ya. Wahai Jabir, maukah engkau aku beritahu tentang apa yang dikatakan oleh Allah kepada ayahmu? Aku katakan tentu Rasul. Ya. Terus Rasul bersabda, Allah wa ta'ala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari hijab. Begini ya, yang kenapa Allah mau Muslim pakai hijab? Kenapa? Bukan Allah itu mewajibkan setiap yang wanita itu berhijab menutup aurat. Betul, Gitu. betul. Apakah Maksudnya, Allah mau wanita? Jadi Allah mau wanita gak? Dengar ya. Dengar ya, kalau Muslim itu orangnya. Saya bertanyanya kenapa Allah mau pakai hijab? Saya tanya begitu.
Kenapa Itu Allah kamu mau dapat pakai Muslim hijab? visa itu dari mana? Dari mana kamu dapat kode Muslim visa itu dari mana? Susah kali ditanya. Kau nggak tahu? Aku nggak Bilang tahu. aja kalau nggak tahu, biar saya cari yang lain. Ya udah turun lah kalau nggak tahu. Numpang pansos saja ya. Nih. Ya elah si angin topan ini. Kayak angin topan. Bentar ya. Kamu naik ya angin topan ya. Naik ya, Dek. Oke. Nah. Ya, kita lihat si Jimat. Halo Jimat. Halo, Halo, selamat malam. malam. Oke. Di kamu ini Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim KTP. Muslim, baik. Oh, ya nggak apa-apa Muslim KTP juga. Saya mau bertanya nih, kamu percaya Iya. sama Allah berarti kan? Iya. Kalau menurutmu jilbab itu, hijab itu ya, ataupun kerudung itu untuk perempuan atau untuk laki-laki? Jilbab dan hijab itu bisa jadi gini. Hijab itu bisa dikatakan jilbab, tapi juga punya definisi yang lain hijab. Jadi bukan cuma Pokoknya penutup jilbab. lah ya, penutup Iya. bukan? Iya. Ya, penutup ya. Jadi kita Jadi, anggap itu gini. penutup untuk laki-laki atau perempuan? Enggak. Untuk laki-laki atau perempuan? Itu dia netral sebenarnya. Hijab itu dinding pembatas antara. Netral. Iya. Gini. Enggak begini. Hijab itu artinya itu bisa dinding pembatas antara hamba dengan Tuhan. Itu hijab. Begitu juga kalau misalnya bisa diartikan Jadi juga hijab dengan itu bukan jilbab. yang dipakai sama perempuan nih, lihat. Oh, Nih, bukan. lihat. Itu Nih, salah bentar satu ya. definisinya. Nih, Anur 31. Anur 31 ini hijab apa bukan? Iya, itu makanya Hijab bukan? begini. Itu harus tahu definisi dulu. Mbak. Hijab kan? Hijab kan? Gini. Enggak. Gini, hijab itu ada empat definisi di situ. Ya. Gini, kalau kamu coba buka Empat definisi KBBI. ya. Iya, coba empat kamu buka definisi. KBBI. Hmm. Coba kamu buka KBBI, terus kamu lihat hijab Kamu aja yang buka, kamu aja. Iya, enggak. Kan tadi saya sudah jelaskan. Jelasin. Saya kan tadi sudah jelaskan. Hijab Iya. itu adalah dinding pembatas. Pelan-pelan tuh kata temanmu pelan-pelan. Iya, Iya, hijab pelan-pelan aja, itu pelan-pelan. adalah dinding pembatas antara hamba dengan Tuhan. Itu juga disebut dengan hijab. Definisi kedua itu jilbab. Itu jilbab juga ada. Hijab itu jilbab. Makanya Sekarang kalau gini, kamu sering kamu- baca kamus bahasa Indonesia, itu satu kata itu Oke. bisa diartikan Oke. beberapa definisi. Gitu loh. Jadi kayak misalnya oke, kritis. oke. Misalnya gini Sekarang ya. gini, Kata sekarang gini, kritis. Jimat, Sebentar. Saya ngerti, saya ngerti. Saya paham. Saya jelaskan dulu. Jadi gini, kata kritis, gini ya. Kata kritis itu bukan hanya bicara tentang sifat mencari kesalahan. Bukan. Kritis itu bisa tajam dalam penganalisis. Kritis itu bisa gawat, bisa itu dalam satu kata itu bisa beberapa definisi. Makanya Anda harus sering-sering baca KBBI. Udah gitu loh. jangan kemana-mana. Kita Enggak. Dengar. Ini bukan Kamu kemana-mana, percaya karena sama KBBI atau sama Quran? Gini, Anda Kamu percaya terbatas. apa kata Allah? Anda terbatas. Kamu percaya apa Gini. firman Allahmu Gini. atau kamu percaya KBBI? Gini, Hah? Anda terbatas. Percaya mana? Kita kan pakai bahasa Indonesia. Emang Enggak, mau saya pakai bahasa tanya apa? dulu. Jimat. Enggak. Jimat, Kamu mau pakai bahasa apa sekarang ini? Temukan buat Kamu saya gini. ya, Kamu bahwa mau membahas ini hijab pakai bahasa di apa? sini Bahasa Arab. artinya hijab di sini Gini. ya, Kamu artinya mau membahas adalah ini pakai bahasa tembok Arab. pembatas. Gini. Ayo. Anda mau membahas ini Ayo. pakai bahasa Arab Saya atau tanya pakai sama bahasa kamu. Indonesia? Enggak. Kamu mau membahas ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Saya Arab? tanya sama kamu definisi yang seperti kamu bilang. ngerti nggak? Jimat. Kan Definisi. kamu lebih Gini. percaya. Anda Dengar bicara. Jimat, dengar Gini, dulu. karena Wah, kita nggak bisa ngomong barengan sudah ini.
Gini Nggak gini, bisa Anda ngomong sudah barengan. sudah Gantian diselimuti ngomong, gantian, kebencian gitu gantian. loh. Saya tadi dengerin kamu loh. Gini, Saya tadi Pak, dengerin kamu, nggak ada kebencian, nggak Anda ada yang itu benci. sudah nggak Tidak ada pernah yang baca benci, semua di KBBI, sini baik-baik aja sudah ya. gini, Anda Kamu nggak kamu pernah dengar baca saya dengar dulu, dengar. KBBI, Tadi kamu Anda udah nggak ngerti, ngomong, gantian. Anda Bisa nggak ngomong ngerti gantian gitu nggak? loh. Bisa ngomong gantian nggak? Iya, karena Iya, Anda saya nggak ngerti, makanya tentang itu. saya mau kasih tahu kamu, dengar. Iya. Iya, saya nggak ngerti ya. Boleh Iya, saya memang. ngomong? Boleh? Karena tadi Ah. bicara Gini, hijab jimat. saja, Anda nggak Iya, ngerti dengar dulu, gitu dengar loh. dulu. Anda hanya Nggak bisa tahu dong, kamu hijab nggak bisa dengerin saya. Anda tahu hanya Woi, hijab itu adalah jilbab. woi, dengar dulu, Iya, kan? gantian. Yang Gantian Anda bisa. tahu, Gantian bisa gak? hijab itu Gantian hanyalah bisa jilbab. nggak? Disitulah Gantian kefakiran bisa gak pikiran Anda gitu ngomong? loh. Ngerti nggak? Bisa gantian ngomong nggak? Bisa gantian ngomong? Woi. Disitulah kefakiran pikiran Bisa gantian Anda. ngomong nggak? Karena Bisa gantian ngomong nggak? Anda itu hanya Aduh, mengetahui nggak bisa gantian ngomong. definisi hijab itu Di hanya bawah, jilbab. di bawah ya, di bawah ya. Tenangkan dirimu ya. Tarik napas kau di bawah, ngopi dulu kau, nanti kau naik lagi ya. Karena saya nggak boleh ngomong sama kamu, ya. Kenapa nggak boleh ngomong? Ya, udah jelas-jelas ya. Kamu percaya KBBI daripada Quranmu, saya ngerti itu, ya. Karena Quranmu ini kalau dibandingkan buku apapun, bukumu ini ya, kitabmu ini sampah dibandingkan buku apapun. Ya. KBBI jelas lebih berkelas daripada Quranmu karena kamu lebih percaya KBBI. Ya kan? Iya. Makanya kamu tetaplah percaya sama KBBI daripada kamu percaya sama Quran, karena KBBI berkata kami itu artinya jamak bukan satu, ya. Nah, kami itu berdasarkan KBBI tidak pernah jadi satu, tunggal bukan, ya. Kami itu artinya banyak, jamak, ya. Kalau ke situ aja pasti kamu nggak bakal lagi sama KBBI, kamu nggak percaya lagi sama KBBI, ya kan? Tangkap dia, tangkap, ya. Swadikap, Umar, swadikap. Gini Umar ya, saya di sini untuk mencerdaskan umat bangsa, ya. Kalian harus cerdas deh, karena kalian tuh nggak pernah cerdas kalau baca buku ini dengan penjelasan ulamamu, nggak pernah kamu, ya. Ya Umar ya, dengerin Umar, kamu nggak akan mengerti kalau tidak dijelaskan Waymaker, ya. Kamu itu hanya pengikut ulamamu, ya, bukan pengikut Allah kalian, ya, bukan. Kalau di Quran tidak ada definisi hijab. Hah? Adakah definisi hijab di Quranmu ini? Hah? Ada tidak? Ya, ayat hijab ini saja yang bikin ayat ini bukanlah Allah tapi manusia yang namanya Umar. Ya Umar, kamu yang bikin kan? Ya gak Umar? Kau yang bikin ayat ini kan Umar? Kau lupa ya Umar? Hah? Yang bikin ayat ini kamu. Bukan Allah yang bikin ayat itu. Ya? Begitu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Jangan marah-marah deh, jangan marah-marah ya di bawah ya. Dengerin ya, dengar-dengar ya. Nah, ini dia si Umar nih. Kita naikkan Umar ya. Halo Umar, jangan marah-marah, ya. Halo Umar, bisa diskusi Umar? Masih marah kamu? Iya. Jangan marah-marah ya. Siapa yang marah, siapa yang muat? Itu ada. Kamu nggak marah kan? Umar, I love you Umar. Umar, I love you Umar. Umar. Hah? Iya, silakan ngomong. Tuh. Silakan ngomong. Tuh. Tuh ya. Di kissing terus sama saya kan, Umar? Nah.
Menurutmu Silakan siapa yang membuat ayat ini siapa? Siapa yang membuat ayat hijab ini siapa? Allah atau Umar? Siapa yang buat ayat itu? Itu firman Allah. Hadis Nabi. Firman Ini kenapa? Allah. Baik. Menurutmu Allah itu terinspirasi sama manusia atau manusia terinspirasi sama Allah harusnya? Yang mana yang benar? Menurut Harusnya kamu Allah bagaimana? itu terinspirasi. Dengar dulu. Kamu jangan kalau ditanya nanya balik, jangan deh. Jangan, ya. Saya tanya sekali lagi, apakah Allah terinspirasi sama yang namanya Umar atau Umar terinspirasi sama yang namanya Allah? Yang mana yang benar? Mana benar? Saya yang berasal sama Allah. Emang kenapa? Oke, baiklah. Tapi ternyata ya Allah terinspirasi sama Umar. Wah, luar biasa Umar ya. Umar ya. Jangan dibalik-balik. Sekarang saya tanya kamu. Loh, kok balik-balik? Saya Saya punya percaya sama buktinya. kamu. Saya punya buktinya. Hadis Saya Bukhari. tanya balik, boleh bertanya? Iya, nanti boleh ya. Ini dulu ya. Ini dulu tentang ini dulu ya. Kenapa si Umar bisa katanya ya? Kita lihat di Bukhari. Bukhari ayat 143. Nih. Bukhari 143. Bukhari nomor 143 ya. Nih ya. Telah menceritakan kepada kami bahwa jika istri-istri Nabi ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar, ya kamu nih Umar nih ya, ingat gak kamu? Nih, pernah berkata kepada Nabi, hijabilah istri-istri Tuhan. Namun Nabi tidak melakukannya, ya. Padahal udah dikasih tahu. Lalu pada suatu malam waktu Isya, ya. Mana sih? Suatu malam waktu Isya. Bentar. Nih. Waktu Isya, Saudah binti Zamah, istri Nabi, keluar untuk buang hajat dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Mana? Jadi Allah terinspirasi sama si Umar. Betul gak Umar? Hah? Betul gak? Enggak. Enggak. Kenapa? Gimana? Enggak. Enggak. Yang betul itu Yesus enggak pakai hijab. Enggak ada hubungannya. Saya bertanya, kenapa Allahmu terinspirasi sama perkataan Umar? Hah? Kenapa Allahmu terinspirasi? Kenapa? Orang datang pakai sempak ke rumah kamu, sopan Apakah kagak? jangan-jangan Allah adalah si Umar? Nih si Umar nih adalah Allah nih. Hah? Allah kami diperintahkan hambanya pakai hijab nutup aurat, sedangkan Tuhan Perintahkan. Ya. Tapi siapa yang duluan ngasih tahu siapa? Siapa yang duluan ngasih tahu supaya pakai hijab istri-istri Nabi? Hah? Tuhan Nah kami inilah Umar sudah lebih tutup hijab dari aurat. Umar ini lebih hebat kan? Umar lebih hebat daripada Allah ini kan? Betul gak? Lebih hebat gak dia? Dengar ya.
ayat hijab turun, si Umar sudah berfirman begitu. Hah? Umar udah berfirman sama nabimu. Iya, saya tanya kamu. Ya, hijabilah istri-istri Tuhan. Kenapa? Hah? Umar? Nggak bisa jawab kamu, Umar? Hah? Kamu itu kenapa dianya? Nah, di bawah aja, di bawah. Nggak ada jawaban kamu ya. Malah ke Yesus, gimana sih? Malah ke Yesus gimana coba? Malah ke Yesus. Bentar. Sabar ya. Jangan malah ke Yesus deh, ya. Bentar ya. Takutnya HP-nya panas ya, sebentar. Kita pakai dulu cooling. Pakai cooling dulu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa Allah sudah memerintahkan istri-istri Nabi untuk berhijab. Nah, dan Allah sendiri juga berhijab. Ya, berhijab juga dia. Ya, makanya saya bilang tadi Allah itu terinspirasi sama si Umar, ya. Umar juga harusnya nyuruh Allah ya kan pakai hijab. Ternyata Allah juga pakai hijab. Ya kan? Oke, kita lihat pasti Halo pasti turun. Iya. Oke, sekarang Bandawa lagi. Bandawa, mau diskusi baik gak? Bandawa? Halo Bandawa. Thank you Airo, thank you. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Tolong di tap-tap ya. Nih, ini mu Airo ya. Airo. Bandawa kamu naik lagi. Sinyalmu nggak nyambung. Thank you Horbo ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, katanya ya Allah tidak serupa dengan apapun ya. Ternyata sekali lagi Allah memakai hijab. Pakai hijab. Ya. Begitu. Karena udah pakai hijab, maka Allah itu tidak boleh bertemu dengan laki-laki. Ya. Gitu. Dia tidak boleh bertemu dengan laki-laki kalau tidak pakai hijab. Ya. Makanya tadi saya sudah kasih lihat di Ibnu Majah tadi ya. Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah kita baca tadi belum lengkap ya bacanya ya. Ibnu Majah 2790. Nih ya. Belum lengkap tadi kita bacanya kan di sini. Bentar. Nih. Ya. Ia berkata kepada Abdullah ya bin Amru bin Haram terbun-bun pada perang Uhud. Ya, ketika Abdullah bin Amru bin Haram terbunuh pada perang Uhud, Rasul bersabda, "Wahai Jabir anak dari si Abdullah ini, maukah engkau aku beritahu tentang apa yang dikatakan oleh Allah kepada ayahmu?" Ya, dia seolah-olah tahu ya segala sesuatu ya, Nabi ini ya. Aku katakan, nih si Jabir ngomong, tentu. Terus Rasul bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Ya. Jadi maksudnya di sini hijab tabir ya. Tabir ya, Dek ya. Tabir ya. Jadi sama seperti istri-istri dari nabimu, ya Allah itu bicara dari balik tabir hijab. Dari hijab. Ya kan? Tetapi Allah berbicara kepada ayahmu berhadap-hadapan. Wah, nggak pakai hijab Allah di sini saat ketemu.
saat ketemu dengan ayahnya dari si Jabir, ya, si Abdullah, dia nggak pakai hijab, ya. Wah, luar biasa ya ayahnya Jabir ya, luar biasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku, niscaya aku memberikan kepadamu. Ia berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali hingga aku terbun-bun kembali demi untukmu. Yang kedua kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal itu telah berlalu dariku, sesungguhnya mereka tidak dikembalikan. Ia berkata, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu metong. Nah, tapi disuruh membangkitkan gak bisa Allahnya. Ya, mungkin saat kalau hijabnya dibuka, Allah kalau buka hijab, dia kekuatannya berkurang. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Ya kan? Ya gak guys, Nah, kayak Bandawa lagi, harus bisa diskusi ya Bandawa. Halo Bandawa. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, jadi gini, Bandawa. Kenapa saya bertanya seperti tadi dan kamu tidak bisa jawab? Saya punya pertanyaan, kenapa nggak kau jawab? Hah? Aku bukan nggak mau jawab kamu, karena kamunya yang nggak paham dan pemikiran kamu itu belum luas. Jadi aku Belum mau tanya kamu luas. Kristen, Baik, kan? sekarang luaskan Dengar, pemikiran kamu- saya. Ya, Dengar dulu. Kristen, kan? Kamu Kamu jawab pertanyaan saya supaya pemikiran saya luas nih. Dengar. Jawab pertanyaan saya, kenapa Allah mau pakai hijab? Kenapa Allah mau pakai hijab? Kenapa? Itu nggak ada Hah? seksnya Allah berhijab. Loh, Dalam- gimana ini? Enggak, Nih, sekarang aku tanya kita lihat nih, ya. Mak, kamu Kristennya. Dengar. Saya buktikan bahwa Allah mau berhijab, oke? Sabar ya, saya buktikan ya. Kita lihat di surat Yunus. Sebentar. Ini ya, yang apa? Yang apa? Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir Yunus 26. Nih ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dalam kurung surga dan tambahannya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita lihat ya. Ya, tafsir Ibnu Katsirnya. Nih. Kita lihat. Nih. Apabila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka ada suara yang menyerukan, hai ahli surga, sesungguhnya Allah telah menjanjikan suatu janji kepada kalian. Sekarang dia hendak menunaikannya kepada kalian. Maka berkata, apakah itu? Dia telah memberatkan timbangan-timbangan amal kami. Bukankah Allah telah membuat wajah kami menjadi putih dan memasukkan kami ke dalam surga serta menyelamatkan kami dari neraka? Dilanjutkan bahwa lalu Allah membuka hijabnya. Oh. Salam kau sana. Betul gak? Allah mau membuka hijabnya. Maka mereka dapat memandang kepada Allah, melihat Allah kan. Kalau orang Makanya saya tanya, kenapa Allah mau pakai hijab? Kenapa Allah mau pakai hijab? Jawab. Kamu tidak paham. Itu dengar ya, bahasa hijab itu. Jawab, jangan bertele-tele. Kenapa pakai hijab? Karena di surga itu, di neraka, karena semua amalan udah nggak ada lagi amalannya. Maka mau buka hijab mau apa itu terserah.
nggak ada amalan lagi, mau beramalan Iya, jadi itu kenapa dia selama ini pakai hijab? Allahmu kenapa pakai hijab? Saya tanya. Hah? oke kalau Bukankah begitu. hijab itu untuk Kenapa perempuan? Tuhan mau Untuk pakai kolor perempuan. kalau Kenapa gitu? Allahmu jadi perempuan? Hah? Enggak, iya Tuh iya, kan, oke kalau lihat gitu. tuh kan, marah Kenapa dia Tuhan kan? mau pakai kolor? Kenapa kau Nah, tergantung. marah? Kenapa Aku nggak kau marah tidak kalau bisa gitu. menjelaskan? Kenapa nggak bisa menjelaskan? Kalau gitu Hah? kenapa Tuhan mau pakai kolor? Kalau nggak bisa menjelaskan di bawah aja, di bawah, di bawah ya dek, di bawah nggak ada guna kau berarti ya, nggak ada guna. Ya, dijawab dulu saya, baru kau bisa bertanya tentang Tuhan saya. Kalau lu nggak bisa jawab, ngapain lu tanya Tuhan gua? Nggak ada gunanya gua jawab. Ya, gitu deh. Ya, lu harus pinter dulu, lu harus mengerti dulu apa yang dikatakan oleh nabimu dan Allahmu tentang dirinya sendiri. Ya, thank you. Tolong di tap ya guys, di tap ya. Banyak yang ngomel-ngomel ini ya. Mereka naik cuman buat ngomel, buat apa kalian tuh? Nggak usah naik di sini kalau cuman buat ngomel. Ya, lo nggak usah kesini lagi bandana ya. Bandana, nama lu aja bandana ya. Pakai bandana aja bando, pakai bando kamu ya. Kayak Allah kau ya. Halo Gavin. Yo, Gavin. Ya, kamu Ya. muslim? Muslim. Oke, kalau muslim berarti kamu tahu dong kenapa Allahmu pakai jilbab, pakai hijab. Kenapa? Kenapa Allah Kenapa pakai Allahmu hijab? pakai hijab? Sebelum Ya, sebelum kenapa? itu coba diluruskan dulu maksudnya Allah pakai hijab itu gimana? Loh, ini kenapa? Nih, baca ini, baca. Dilanjutkan bahwa lalu Allah membuka hijabnya bagi mereka. Gimana itu? Ya, terus maka mereka dapat memandang kepada Allahmu. Allah, maksudnya bisa melihat Allah gitu Nah, kan? sekarang saya tanya sama kamu, Allahmu sebenarnya terlihat atau tidak terlihat? Hah? Sekarang kan tidak terlihat. Allahmu tidak terlihat, betul. Tapi kenapa dia pakai hijab kalau nggak terlihat? Nah, itu yang dimaksud. Hijab di sini maksudnya bukan pakaian perempuan muslim, bukan. Maksudnya itu penghalang. Itu logikanya. Kalau Sekarang gini, kamu bilang kalau hijab yang penghalang. Dengar. dimaksud itu, Gavin, saya jelasin dulu. Gavin, Kalau wait. hijab yang dimaksud itu pakaian muslim, kan kita tetap bisa melihat mereka kan. Nah, ini kamu ketawa karena Jadi kamu nggak maksud kamu hijab di sini adalah penghalang. Betul? betul. Sekarang kan nggak kelihatan. Sekarang Nanti saya di akhir tanya sama kelihatan. kamu. Dengar. Kalau nggak kelihatan, kenapa mesti dihalang-halangi? Penghalang itu yang menjadikan tidak kelihatan. Di mana ayatnya? Saya seneng nih kayak gini. Mantap. Mana ayatnya? Ini, Mana ayatnya penghalang itu yang membuat Allahmu tidak kelihatan? Ayatnya mana? Ayo. dibaca nih. Saya catat nih. Dilanjutkan bahwa lalu Allah Saya catat, membuka saya hijabnya belajar dari bagi kamu. mereka. Ini dalilnya lu yang bawa Dengar. ini. Ini lu yang bawa ini. Ini bukan Nggak dalil. paham aja. Ini Maka bukan dalil. mereka dapat Bukan dalil memandang ini. kepada Allah. Berarti kan sebelumnya nggak bisa memandang. Ketika hijabnya Gini, dibuka, mereka bisa memandang. saya tanya sama kamu, Gavin. Iya ini. Gavin. Jawabannya ini. Kalau tidak kelihatan, dengar dulu. Sabar deh. Ya. Pakai hijab itu sebagai penghalang kata kamu. Iya kan? Ngapain Allahmu pakai penghalang padahal dia nggak kelihatan? Hah? Penghalang itu yang menjadikan tidak kelihatan. Makanya ketika dibuka, mereka bisa melihat. Dibaca itu ya. Kamu yang bawa dalil, kamu nggak paham sih gimana? Gini. Maka Dengerin. mereka dapat memandang Saya kepada baca, Allah. karena saya baca dengar. Kamu nggak paham Di sini karena sayangnya. mereka dapat memandang kepada Allah ya. Berarti Iya, Allahmu kan? terlihat mata ya. Terlihat mata. Iya. Betul? Betul. Nah, jadi Nah. kata kamu tadi ya, gara-gara hijab ini makanya tidak terlihatlah Allahmu, betul? Iya. Hah?
Betul. Hijabnya, Ketawa. kalau hijabnya terlihat tidak? Iya, hijabnya terlihat tidak, saya tanya. Kalau hijabnya terlihat apa tidak nggak dijelaskan. Yang jelas Hijabnya hijab terlihat itu nggak? menjadi penghalang. Nggak dijelaskan Ah, hijabnya. nggak tahu juga. Ya. Lu jangan kemana-mana, Jadi itu kamu udah nggak jelas tahu poinnya. ya kalau hijab aulahmu terlihat ya? Hah? Nah, saya kasih tahu kamu. Orang itu pakai hijab ya karena orang itu untuk menutupi sesuatu, ya. Tapi aulahmu tetap di sini kelihatan, untuk kan? menutupi apanya? Tutup apanya? Perempuan memakai Nah, hijab tetap kelihatan apanya kelihatan? kan? Memakai hijab. Hah? Kelihatan, mukanya Loh, kelihatan kan? aulahmu kelihatan apa enggak pakai hijab? Aulahmu pakai hijab kelihatan enggak? Itu yang menjadikan tidak kelihatan. Nah, nah buat apa dia pakai hijab kalau dia nggak kelihatan? Astaga. Untuk apa? Justru Loh, hijab yang astagfirullahaladzim, membuat saya tidak juga. terlihat. Hah? Hijab yang membuat Oke, tidak saya kasih terlihat, tunjuk. makanya ini dibaca Saya nih. kasih tunjuk. Kalau saya kasih Mau tunjuk, kemana-mana ini. dengar. Kalau saya kasih tunjuk bahwa hijabnya Allah kelihatan bagaimana? Mau kau? Mau? Mau? Saya buktikan. Nggak ada masalah. Mau kelihatan nggak Oke. kelihatan nggak masalah. Kalau ini kelihatan berarti Allah mau terlihat ya? Allah mau terlihat ya? Hah? Oke? Lu kan ngasih Berarti dalil, ngasih tunjuk. Allahmu tidak bisa disebut Allah karena dia terlihat ya. Oke? Lu Oke, kan saya kasih mau tahu ngasih ya. tunjuk. Lu mau Saya ngasih kasih tahu, tunjuk. saya kasih tahu ngomong sama sendiri. kamu. Lihat. Ngomong sendiri nggak mau. Iya, ini nggak saya mau kasih dengerin tunjuk, orang. sabar ya, sabar. Lu kan mau nunjukin dalil bahwa Nih ya. hijabnya kelihatan kan, Ibnu bukan Allah yang Majah. kelihatan. Aneh kali nih orang. Aneh kali. Karena Terus kamu lu bilang hijab itu yang membuat Allahmu nggak kelihatan, kau bilang. Betul? kamu hijabnya kelihatan. Ini silahkan. nggak Orang ada urusan Allahmu hijabnya tidak mau terlihat, kelihatan atau nggak ngapain dia kelihatan. pakai hijab? Lah gimana ini orang? Botol. Hijab yang Allahmu membuat justru tidak mengkontradiksi kelihatan. dirinya sendiri. Dia itu tidak terlihat. Nah, sekarang Lu saya yang tanya nggak gini, terpaham, dia Coy. hijab itu fungsinya untuk supaya tidak kelihatan kan? Betul tidak? Betul. Iya, Betul tidak? betul. Betul. Hijab itu fungsinya supaya tidak kelihatan, ya kan? Iya, Allahmu itu berarti kelihatan sebenarnya, betul? Iya, sebenarnya Betul? kelihatan. Iya. Nah, kalau Allahmu kelihatan, kenapa dibilang bahwa Allahmu tidak terlihat? Kenapa? Nggak pakai hijab. Ada hijabnya, ada pembatasnya. Jadi hijabnya penutupnya. buat nutupin apa? Iya, hijabnya nutupin apa kalau Allahmu nggak kelihatan? Hah? Allah kelihatan. Untuk nutupin ada hijab, apa? jadi Allahmu tidak kelihatan. Allah kelihatan kau bilang sekarang. Hah? Hijabnya kelihatan nggak? Hijabnya kelihatan nggak? Ya, nggak tahu. Hijabnya kelihatan nggak? Nggak tahu. Mau kelihatan nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh. Mau Ya nggak udah, kalau kelihatan. nggak ngaruh turun aja turun aja dulu ya, ya. Emang ini udah muter-muter mereka ya. Ya, saya kasih lihat Ibnu Majah 192 ya, nomor 192. Nih, Allahmu itu pakai hijab ya, hijabnya kelihatan. Nih. Telah menceritakan ya, kepada kami telah menceritakan. Ia berkata ya, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia merendahkan dan menaikkan timbangan. Hijabnya dari cahaya. Allahmu hijabnya dari cahaya, ya. Seandainya dia menyingkapkannya, ya berarti cahayanya disingkapkan. Berarti cahayanya hilang nggak? Hijabnya hilang nggak? Ya, berarti yang tinggal apa? Kalau cahaya tidak ada, berarti yang tinggal apa? Kegelapan. Hah? Dia menyingkapkannya, niscaya kesucian wajahnya akan membakar setiap sesuatu sejauh pandang matanya. Allahmu adalah sesuatu yang gelap dan membakar, ya, sesuatu yang gelap dan membakar. Kemudian Abu Ubaidah membaca ayat bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.
Kau bilang Allahmu tidak kelihatan, ya, karena hijabnya dia tidak kelihatan. Terus saya bilang, jadi hijabnya buat apa kalau dia itu bukanlah makhluk yang perlu dihijabi, karena makhluklah yang kelihatan. Hah? Bahkan di sini dibilang hijabnya dari cahaya, hijabnya kelihatan. Ya, jangan sok pinter sama saya, ya, pendekar malam. Kau mirip dengan Allahmu. Allahmu kalau dia menyingkapkan hijabnya, pastilah gelap, kalian semua gelap. Ya. Ngarang-ngarang, ini apa? Hah? Cahaya itu kelihatan atau enggak? Saya tanya. Hah? Nah, ngaco kalian tuh ya, mulai ngaco. Oke, kita lihat ini. Ponsel. Halo ponsel. Halo, Ya, selamat malam, kamu muslim? ya Muslim. Muslim, baik. Gimana? Kenapa Allahmu berhijab? Kenapa? Ya, Gimana? kenapa Pernah Allahmu lihat kok Allah berhijab? berhijab? Ay, Ya, kok pernah lihat? Pernah lihat apa? Kita bahas hadismu ini, kenapa Allahmu berhijab? Kenapa? Hah? Makanya kau belajar dulu, baru bahas Al-Quran, baru bahas hadis. Kalau Iya, nggak makanya paham saya mau jangan bahas. belajar sama kamu. Saya belajar sama kamu. Percuma. Iya, saya belajar sama kamu, belajar. Kafir, Ayo. Kenapa? kafir diberitahu percuma. Kafir ya tetap kafir, kaulah tuh. Kafir ya tetap Kafir. kafir, kaulah tuh. Turun. Ya. Mending saya kafir dari percaya sama Allah yang hijabnya dari cahaya, ya. Hijab Allahmu tuh kayak apa sih, Dek? Ah? Mirip hijabnya si Uniriva gak? Ah? Mirip gak? Iya, mereka begitu pasti, ya kan? Mau bagaimana lagi? Nggak tahu jawabin Waymaker tuh mau bagaimana lagi? Hah? Saya lebih baik kafir daripada percaya sama yang beginian. Hah? Apaan? Katanya nggak kelihatan, kok pakai hijab? Nutupin apa Allahmu? Nutupin apa? Iya, lucu-lucuan aja mereka ini kalian. Lucu-lucu semuanya. Bagaimana mungkin katanya Allahmu itu pakai hijab, sedangkan hijab yang ada di Quran adalah diperuntukkan bagi wanita, perempuan, supaya bisa dibedakan dari budak-budak. Allahmu gunanya pakai hijab biar apa? Emang ada yang bisa bedain dia antara dia itu budak atau enggak? Ada. Iya, lucu-lucuan mulu kalian tuh ya. Kenapa kalian tidak bertanya sama ulamamu? Kok mau dibohongin sama ulama sampai ulamanya bilang hijabnya dari cahaya? Kok Allah pakai hijab? Biar kelihatan cantik ya sana ya. Biar kelihatan cantik, aduh. Gimana sih? Jadi ternyata Allah ini sama ya kayak Nabi ya. Nabi kan suka pakai bajunya Aisyah, ya kan? Iya. Kalau Allah sukanya pakai hijab dia sukanya, ya. Tanpa dia bicara dengan ayahnya si Jabir katanya tadi ya. Dia bicara dengan ayahnya Jabir, Allah bicara dengan ayahnya Jabir karena ayahnya Jabir itu katanya kan mati syahid ya, metong syahid ya. Dia tanpa hijab, ya, genit, dia mau bergenit-genit sama si Abdullah, ya, mau bergenit-genit. Ya, mau bergenit-genit, ya. Allahmu pakai hijab buat apa? Apa gunanya? Hijabnya Allah tuh apa gunanya? Ya.
Framing itu ya, framing itu kalau tidak ada buktinya deh, ya kalau tidak ada dalilnya. Saya punya dalil, ya dan kalian membuktikan kalian nggak bisa jawabin saya. Hah? Ya pendekar malam naik, pendekar malam naik, naik, naik. Jawab dulu apa gunanya ini ya? Ada naga, naga, naga turun ya, naga turun, baik. Bandana kamu naik lagi buat apa bandana? Ya Toti, Toti, selamat malam. Toti, Hai, ya selamat malam. Kamu Muslim? iya dong. Oke baik. Saya punya pertanyaan. Kenapa Allahmu pakai hijab? Kenapa? Kan itu ada jawabannya di bawah. Apa? Kebakar Apa kau. jawabannya? Kebakar. Kebakar. Iya. Shalom Omji. Gini. Kan kamu bilang kebakar ya. Nih di sini dibilang hijabnya dari cahaya ya. Seandainya dia menyingkapnya ya, niscaya kesucian wajahnya akan membakar setiap sesuatu sejauh pandangan matanya. Jadi kamu masih bisa gak lihat wajahnya? Nggak bakal bisa. Gak bakal bisa. Terus buat Nggak apa kata Allah, kata nabimu, kalian akan melihat wajahnya? Buat apa? Karena di situ ada hijabnya untuk penyaring. Omji kocak-kocak di sini Omji, ya ampun. Iya, dari tadi saya. Apanya yang kocak? Jadi selama ini Toti, selama ini Allahmu ya itu sebenarnya kelihatan apa tidak kelihatan? Kelihatan. 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 Jadi untuk apa dia pakai hijab? Untuk menyaring supaya kita nggak kebakar. Terus buat apa dijanjiin bahwa kalian akan melihat wajah Allah? Buat kebakar? Buat kebakar? Buat bukti adanya Allah. Katanya di sini akan kebakar kalau kamu lihat kesucian wajahnya. Terus Tentu kamu saja. dijanjiin untuk melihat wajah Allahmu untuk apa? Untuk kebakar. Berarti mending ke neraka dong. Makanya di situ ada hijabnya supaya kita nanti bisa mampu untuk melihatnya. Gini. Jadi ibaratnya penyaring. Kalau di ayat hijab, dengar, kalau di ayat hijab ya surat An-Nur 31, ayat hijab itu untuk menutupi tubuh perempuan. Ya. Sekarang sekali lagi, kamu bilang yang ditutupi itu adalah api yang membakar itu ya dari wajahnya Allah, betul? Betul? Betul. Nah, sekarang kenapa kamu dijanjikan akan melihat wajah Allah kalau api itu akan membakar kamu? Hah? Karena terlalu suci Ya kau turun, cahaya itu. Omji. Loh. Jadi kamu nggak bisa Jadi dong nanti untuk, di surga. Untuk semua manusiawi nggak Kamu akan bakal- ada bakal- yang kuat untuk melihat Kamu cahaya bakal itu. binasa dong berarti. Hah? Tentu Binasa dong kalau kamu nggak nanti. dirahmatin, kalau nggak dirahmatin, kalau nggak disaring sama hijabnya itu kita nggak Astagfirullah. bakal mampu. Makanya di situ ada hijab. Dan hijab itu bukan seperti hijab Ngeri yang dipakai kali ya Allah perempuan. mude, ngeri kali. Hah? Masalahnya gini Tapi loh, yang itu saya tahu seumpama- hijab itu dipakai oleh perempuan. Dengar Ya Toti, bukan Toti hijab dengar dulu. seperti yang dipakai Hijab itu perempuan, ya, itu menurut diseumpamakan surat istilah kata. An-Nur 31, dengar dulu. Tapi kan fungsinya sama supaya nggak kelihatan sama laki-laki, betul tidak? Betul tidak? Jadi Salah Allahmu kalau sebenarnya untuk- tidak bukan boleh itu, tidak bukan boleh maksudnya. bertatapan dengan laki-laki. Hah? Bukan itu maksudnya, tapi untuk menyaring cahayanya itu. Di situ ada nggak bahasa? Keterangannya ada nggak di situ?
untuk Makanya menutup saya pandangan tanya kamu, laki-laki. Ada kenapa nggak? Allahmu menjanjikan, dengar, kenapa Allahmu menjanjikan kamu untuk menatap mukanya di surga nanti? Kenapa? Untuk bukti Berarti bahwa Allah itu ada. janji surga itu bukan buat bukti dong. Sekarang gini, fungsinya kamu diselamatkan sama Allahmu itu apa? Apakah untuk dibinasakan sampai dia ketemu kamu? Hah? Bukan, tapi untuk membalas Terus apa? amal baik Untuk kita. apa? Membalas amal baik kita. Nah, Untuk kalau membalas amal amal baik baikmu, kita. kenapa dibilang, dengar, kenapa dibilang malah kamu akan dibakar? Hah? Sejauh pandang matanya kamu malah dibakar? Hah? Laser? Kayak laser gitu? Kalau makanya di situ Mata Allah Allahmu kayak memakai laser. hijab. Di situ Allah memakai hijab. Kalau Allah memakai hijab, tentu kita bakal kebakar. Turun dulu ya. Lu itu aja jawaban lu ya. Itu aja jawaban lu ya. Udah dibilang di sini, sebentar saya kasih lihat lagi ya. Sebentar saya kasih lihat lagi di surat Yunus ayat 26 tadi ya. Yunus ayat 26. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, saya akan carikan dulu sebentar. Ayat di mana bentar. Kamu itu memandang wajah Allah ya, sebentar. Memandang bentar. Wajah Allah ya. Sebentar, saya carikan ayatnya ya. Saya lupa. Saya ingat saya ada di ayat Oke. Qiyamah ya, surat Qiyamah. Sebentar, surat Qiyamah. Ya. Surat 75 surat 75 ayat 22. Ya, ayat 22. Nih. 22 sampai 23 ya. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Nah, jadi kepada Tuhannya lah mereka melihat. Terus saat mereka melihat, ya, akhirnya mereka terbakar. Hah? Iya, kenapa tadi turun? Bentar, Om Ji tadi kena ya Om Ji ya? Kena tadi ya Om Ji ya? Enggak. Tadi ada perubahan itu signal. Tiba-tiba Oh, ada sih. Iya. Iya. Kena cahaya Allah. Dia buka hijab, Iya. langsung gelap, Bentar, ada langsung Hasan. turun. Halo Hasana. Halo, shalom. Halo. Aku Shalom. numpang dulu ya, numpang market. Parkir ya, oke. Oke, makasih Kak Hos. Ya. Kasih. Jadi kayak gitu Om Ji. Ini luar biasa ini. Aku geli sendiri dari tadi. Aduh. Udah dijanjikan bahwa mereka bertemu dengan Allah untuk supaya bisa melihat Allah, ya kan? Supaya bisa melihat Allah. Tahu-tahu di surga dibakar gara-gara bisa memandang. Bisa memandang. Ya buat apa ketemu Allah kalau dibakar juga, mending ke neraka sekalian. Gimana nih Om Ji? Udah hijabnya dari cahaya, iya kan? Kalau hijab dari cahaya, coba nih ya, pakai logika kalian, pakai pikiran kalian. Hijab dari cahaya, terus dia katanya menyingkapkannya, disingkapkan cahayanya, jadi hilang. Iya dong, cahayanya jadi dibuka ya, dibuka cahaya jadi hilang. Yang ada apa kalau cahaya hilang? Gelap apa terang? Iya. Hah? Kegelapan. Gelap. Kalau udah gelap gimana Allah lihat ya? Kegelapan yang ada deh, jangan kau harap. Aduh, gimana? Ini Kak, ini akibat Mamat ya, bercerita dengan halunya, melebihkan sesuatu, ya akhirnya jadi nggak masuk akal.
Ini nih, akhirnya jadi nggak masuk akal. Nah, itulah halunya. Iya. Betul, betul. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya ke ada Paduka. Paduka ini muslim apa enggak nih ya? Oke, halo Paduka. Si Bandana ini naik mulu. Bandana lu naik mulu. Ngapain Bandana? Ada yang mau jawabin Bandana gak? Paduka naik lagi ya. Ini loading terus, loading. Naik lagi ya Paduka. Oke. Ada yang mau jawabin si Bandana gak? Aku males banget nih. Mau Om Ji? Boleh. Kalau ini serahkan buat saya deh. Oke, ngomong sama si sudah males. Iya, males banget. Dia dari tadi ngeles mulu. Nih. Si Bandana nih. Aulonya pakai hijab, dia pakai bandana. Bandrek. Bang Omji, tanganin dulu si Bandewa sementara aku lagi telepon rakyatnya menjemput dia ya. Oke, Bandrek. Silakan. Bandrek, sudah siap belum? Ini loh, dalam ayat Al-Quran pun Jawab ada. dong. Dalam hadis pun ada bahwa Allah kamu itu, Tuhan kamu ini berhijab. Untuk apa dia berhijab? Bandrek. Oke, Report kalau ya. gitu Jawab. kamu ini kali ini tinggal di mana sekarang? Tinggal di bangsa rumah. Indonesia kah di bangsa Belanda? Sherlock. Tinggal di rumah. Enggak bisa. Soalnya kalau kalian pernah sekolah SD, SMP, Ntar lagi jemputan datang. Ya ambulans. Soalnya bangsa Indonesia itu mengaku Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia, bangsa Indonesia aja mengaku Ketuhanan Yang Maha Esa. Mana ada 1, 2, 3 dalam 1 bangsa Indonesia. Berarti kali ini dari bahasa Belanda ya. Esa itu Ngungkit soal apa? Esa nih, Aku mau soal tanya, Esa. kamu ini tinggal di bangsa mana? Nyebut Bahasa Esa Belanda. tapi dia nggak tahu Bangsa Indonesia aja mengaku Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tahu nggak kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Bandawa, Ini pasien Bandawa. siapa yang sudah dikeluarin sebelum waktunya? Saya tes kamu dulu, kamu pernah sekolah apa enggak nih ya? Ya. Kalau enggak ntar kamu dijemput tuh, udah dijemput di bawah, oke? Sekarang aku tanya ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kenapa dibikin ketuhanan yang Maha Esa? Coba Ya, terus? bisa jawab? Bisa jawab? Kenapa? Kak, saya kan saya muslim nih. Saya bilang Sekarang jawabannya, coba kamu jelasin arti kata ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila di situ. Ya, tetap Ketuhanan Yang Maha Esa ya. Yang Maha Tuhan itu yang Maha Esa itu satu. Bukan gitu, satu dalam tiga dalam satu. Oh, berarti 5 agama di Indonesia Tuhannya satu gitu. Makanya Esa. Pokoknya Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bingung kan kamu kan? Ini nih nggak sekolah ya. Jadi saya jelasin ya sama kamu ya, kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Jelaskan. Karena di Indonesia itu ada 5 agama. Jadi kesatuan bahwa kelima agama ini mempunyai Tuhan, masing-masing Tuhan. Gitu. Makanya dibilang Esa itu adalah satu kesatuan, bukan satu. Gitu Bandawa. Jadi Esa itu bukan satu. Bukan satu kesatuan. Jadi kamu ini agamanya apa? Ya, saya Kristen lah. Oh, Kristen. Cuma Esa gini itu aja. artinya satu kesatuan. Kalian sekarang kan buka Al-Quran. Iya. Markus 1:35. Kenapa? Ini ya saya jelasin ya. Coba buka Kenapa Markus 1:35. ditaruhnya Pancasila? 1:35. Pancasila itu ya berajaskan karena di Indonesia itu terdiri dari 5 agama. Jadi dibikinlah ketuhanan agama yang apa Maha aja? Esa. Iya, Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa?
Iya. Esa itu berarti 5 agama itu mempunyai Tuhan Iya. masing-masing. Coba kamu Sudah jelaskan dibikinlah Esa agama supaya apa. menjadi satu di dalam Iya, Tuhan. kamu Berarti bilang kelima agama. agama ini sama-sama mempunyai Tuhan yang Oke. berbeda-beda. Bukan Agama makanya kalian jangan merasa Indonesia ini punya Islam aja. Nah, jadi Gitu oke. ya. Oke, kita ini Hmm. bicara seharusnya. Oke, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Majusi, itu udah berapa agama? 5 kan? Awalnya Majusi. 5 agama. Coba kamu jelaskan agama yang kamu tahu. Loh, Emang ada majusi? Emang ada majusi di Indonesia? waktu Pancasila dibentuk, ada 5 agama di Indonesia yang diakui. Nggak sekolah lo Banda. Iya, ini nggak sekolah, tapi ngomongnya kemana-mana sama Oke, kayak Nggak Mama sekolah lo sekarang ya, ini. nggak bisa Kamu baca tuh buka ini. tulis, Kalian tapi menghayalnya kemana-mana. Akhirnya coba jadi buka begini. buka Gitu. Alkitabmu. Nggak Buka usah Mazmur kamu ajarin 135. aku, ya. Nggak, ngapain kamu Masalah buka ini? ketuhanan yang Maha Esa aja kamu sudah gagal, ya. Nggak, Jadi berarti kamu nggak layak kamu untuk sendiri. berbicara dengan saya. Udah. Jadi kamu Oke, mau silakan. sendiri kamu nggak paham. Coba buka, aku aja paham kita kamu. Markus Amji, 35, coba kamu buka. Amji ngomong Markus nih Amji. 135, coba kamu buka. Amji Kamu ngomong buka Amji. Markus 135. Nggak Coba buka. apa-apa. Kayaknya lebih Buka bisa Markus wanita 135. handle dia daripada pria. Kalau saya udah Oh gitu ya? udah jorok dia kejur. Kamu aja nggak berani buka kitabmu sendiri. Masa orang Kristen nggak berani buka kitabnya sendiri? Banda, Coba buka Banda, buka Banda. Markus Kamu 135. kenapa? Dengar-dengar, kamu kenapa, Dek? Hah? Lupa minum kencing onta ya, Dek? Lupa kau? Enggak, bukan. Aku suruh kamu buka Alkitab kamu, buka Markus 135. Minum dulu kencing onta ya. Mending kamu minum dulu kencing onta itu. Ya. Ya. Iya, yang kesini tuh harus tenang deh ya, tenang gitu, jiwanya tuh tenang ya. Ditanya apa harus jawab, jangan malah kemana-mana menunjukkan kalian itu jadinya ketahuan gak sekolah ya. Begitu. Oke, kita lihat si Joni. Halo Joni. Halo Joni. Joni. Kayaknya nih Kristen ya. Halo Joni. Halo. Joni. Hilang-hilang sinyalnya. Oke, dibawa dulu ya John ya. Jangan banyak-banyak kita di sini. Saya turun. Saya biasa sendiri aja. Iya. Iya, saya sendiri aja banyak yang gak berani naik, apalagi kita rame ya kan. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu sama kalian ya. Bandawa, aduh, kamu tuh kayak nenek-nenek banget loh kamu tuh naik di atas ya. Kayak ngomong-ngomong nenek-nenek kami di sini. Ya. Bahkan Om Ji aja yang laki-laki udah nggak mau ngomong sama kamu, ya. Perempuan nggak mau ngomong, laki-laki nggak mau ngomong karena kamu apa? Kamu seperti Allahmu dan Nabimu, bences. Ya. Jangan kayak gitu kamu. Ya. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, Allahmu pakai hijab. Ya. Kenapa bisa pakai hijab? Karena memang Allahmu itu bences sama seperti Nabimu. Ya. Nabimu selalu katanya ya, dia itu mendapatkan wahyu kalau pakai baju Aisyah. Ya. Bener gak Om Ji? Ros, Di mana itu ya? Saya maksudnya lupa hadisnya tuh kalau di mana? ya. Itu Nabi kan pernah pakai baju Aisyah demi supaya wahyu turun kan? Ada. Ya kan, wahyu tuh selalu turun dari ada ya. Widih, siapa tuh? Siapa itu?
Siapa Om itu? Ji lagi pakai. T apa B ini? Saya kan baru pakai Ini Om nih, Ji. Iya. Om Ji ini. Oh, astagfirullah. Om Ji pakai hijab gini luar biasa. Om Ji mirip Allah. Ini jangan dipajang ya, nanti itu mama datang loh. Ya. Kamu kan bilang. Iya. Tapi yang butuh yang punya banyak tikus-tikus silakan di screenshot ya, langsung pajang ya. Bakalan hilang nanti tikus-tikus di rumah kalian. Lihat dong senyumnya gua, lirikan mata Cakep banget gua. Om Ji. Ini Cakep 100% banget, cantik banget, sumpah, cantik banget. ini kalau waktu di zaman Mamat ini pasti Bang Omji dijadikan istri pertama nih. Iya. Iya. Oh, kalah Aisyah, pasti kalah Aisyah ya. Aisyah. Aduh. Mirip Iis Dahlia ya, ada kumis-kumis tipisnya gitu ya. Wahai Ummu Sulamah, janganlah Oh iya, kamu betul, ganggu betul. aku tentang Aisyah. Demi Allah, Tentang Aisyah. tidak ada Tidak wahyu yang ada turun wahyu. kepadaku. Saat aku dalam selimut seorang istri di antara kalian, kecuali di selimut Aisyah. Nah, ya. Itu dapat wahyu apa dapat G-spot ya kali ya, dapat G-spot. Oh, sorry. Om Ji masih ini nih, masih virgin nih, masih virgin. Sorry. Boleh mah. Nggak ngerti, Jangan. Om Ji pasti nggak bakal ngerti nih, nggak ngerti. Iya. Jangan agak kelewatan, nanti saya nggak bisa tidur, host. Oh iya, maaf. Suara saya begini loh, tapi sebenarnya saya masih ting-ting loh, perjaka ting-ting. Iya, masih ting-ting bener ya, ting-ting. Nah, jadi seperti yang saya bilang ya, teman-teman ya, bahwa nabimu dan Allahmu tuh sama-sama ya, sebenarnya bukan penyuka wanita seperti itu ya. Tapi mereka suka wanita seperti itu karena mereka ingin supaya belajar bagaimana caranya menjadi wanita. Ya. Jadi hijabnya Allah dari cahaya, ya kan? Allah tuh tidak pernah bicara kalau nggak pakai hijab, ya. Dia nggak pernah bicara kalau nggak pakai hijab. Ya, kalian kalau benar-benar muslim ya, ibumu tuh pasti pakai hijab. Dan dia tidak akan bertemu dengan tamu kalau dia tidak pakai hijab. Ini Allah juga begitu. Ya. Coba kita lihat lagi ayat Ibnu Majah itu ya, ayat Allah. Ibnu Majah 2790 ya. 2790. Mana yang muslim lagi? Gak ada lagi yang bisa jelasin saya kenapa Allah pakai hijab ya? Gak ada lagi. Ya? Nih. Allah nih, subhanahu wa ta'ala ya. Sini. Kepada ayahmu aku katakan tentu ya. Nah, mana sih? 2790 nih. Baru terlihat nih, ya. Di sini sinyalnya parah memang. Di sini agak parah ya. Wahai Jabir, maukah engkau kuberitahu tentang apa yang dikatakan oleh Allah? Tentu ya katanya. Allah tidak pernah berbicara kepada seorang pun ya kecuali dari balik hijab. Ya, dari balik hijab. Sedangkan istri-istri Nabi kalau ada laki-laki lain datang, mereka langsung masuk ke dalam hijab, tirai hijab. Gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwa juga Allah ini berarti kemungkinan sih perempuan ya, perempuan. Tapi kalian ya nggak bakal percaya itu, mau gimana lagi ya kan? Meskipun udah saya kasih tunjuk ayatnya. Ya kan? Nih, di sini pun dibilang,
Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir sudah saya kasih lihat tadi ya. Yang di surat Yunus ayat 6. Ayat 26. Yunus ayat 26. Ya. Di sini ya. Orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik ya. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Tapi saat ketemu Allah jadinya terbakar ya. Terbakar dia ya jadinya. Ya, jadi hitam lagi ya. Hitam lagi ya masuk neraka lagi ya kan? Nih. Ya, jadi dibilang di sini bahwa ya dilanjutkan lalu Allah membuka hijabnya bagi mereka. Ya, maka mereka dapat memandang kepada Allah. Jadi, hijab itu seperti gaun menghilangnya Dr. Strange. Udah ada yang ini nonton itu gak? Dr. Strange. Itu udah Ya. kayak sulap-sulap gitu ya. Iya, sulap ya, Dr. Strange kan. Aduh, jijai sendiri aku ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Dr. Strange, dia itu jubah ya. Jubah, keren kan? Jubah ya, keren. Iya kan? Kalau ini Allah hijab cuy, hijab ya. Saat hijabnya dibuka ya tahu sendiri lah ya, mungkin dalamnya kolor juga ya kan atau apa gitu kan, nggak tahu juga kita. Red velvetnya Mamat kali ya. Nah ya mungkin kayak gitu kali ya, kan katanya hijab itu cahaya ya kan, mungkin cahayanya warna merah kali ya, merah itu ya kan. Aduh, Om Ji ada yang lucu-lucu gak? Nggak ada yang berani naik ini Om Ji. Mereka nggak ada yang berani naik ini. Aku ada satu lagi nih ya. Jadi saya kasih tahu ya bahwa Mamat itu dan Allah tuh sama-sama benches ya. Tapi dia nggak suka sama benches. Kenapa? Why? Ya kita lihat di sini ya. Kenapa Nabi tuh pura-pura nggak suka sama benches ya? Kita akan lihat nih Abu Daud. Oh, pura-pura ya. Abu Daud ya. Pura-pura. Abu Daud 3585. 3585. Nih ya. 3585. Nih kita pakaian ya. Telah menceritakan ya. Ya. Oleh Ummu Salamah berkata, aku berada di sisi Rasul ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ummi, dulu ya, kayaknya ini salah nih. 3583. 3583. Bentar ya, Abu Daud. Abu Daud 3583. 3583. 3583 benar. Bentar ya, kita lihat ya. Nah, ini. Telah menceritakan ya. Aisyah berkata, seorang laki-laki benches ya, laki-laki benches masuk menemui istri-istri Nabi ya. Ya, biasalah ya, rempong gitu, geng rempong ya kan, geng rempong ya. Dan para sahabat menganggapnya sebagai gairu ulil irba, orang-orang yang tidak punya nepsong kepada wanita. Ya, suatu ketika Nabi masuk menemui kami, ya, menemui istri-istri, sementara laki-laki benches itu bersama istri-istri beliau, seraya mensifati wanita dengan berkata ya, meniru sikap wanitanya ya, berkata, ya, wanita itu, ya, jadi ini tahu kan rempongnya benches kayak apa ya, rempong Iya, banget ya. nyondek. Wanita itu jika menghadap ke depan, ngondek, maka ia menghadap dengan 4 lipatan katanya gitu kan, gitu ya kan. Dan jika menghadap ke belakang, maka ia menghadap dengan 8 lipatan. Wah, kurang ajar banget ya. Dia bisa tahu ya, lipatan-lipatan perempuan ya, tahu. Ya kan, kurang ajar ini kan.
Maka Nabi bersabda, marah Nabi nih ya, ketahuilah, aku melihat orang ini bences ya, mengetahui apa yang ada pada wanita, maka jangan sekali-kali ia masuk menemui kalian. Jadi nggak boleh lagi ya, nggak boleh lagi teman bences-bences itu masuk menghadap perempuan-perempuan istri Nabi, nggak boleh ya, nanti ketahuan berapa lipatan. Mereka pun akhirnya memakai hijab ya, nggak jadi ya. Jadi kalau ketemu sama bences nggak ada yang tidak pakai hijab, semua harus pakai hijab ya. Telah diceritakan ya. Nih, dengan tambahan ya, Nabi mengeluarkan laki-laki bences itu ke padang pasir dihukum ya. Dibuang, dia dibuang ke padang pasir dan datang setiap hari Jumat untuk mencari makan. Meskipun dibuang boleh datang untuk cari makan. Wah, kasihan banget ya, jadi kurus ya. Ya. Bayangin Ivan Gunawan jadi kurus ya. Nah, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan dikatakan, wahai Rasul, bagaimana jika laki-laki bences itu metong kelaparan? Beliau lalu memberinya izin untuk masuk 2 kali setiap hari Jumat untuk minta makan. Kemudian kembali lagi. Keterangan, lipatan maksudnya wanita yang gemuk jika dilihat dari arah perut. Maka akan terlihat 2 lipatan. Setiap lipatan ada 2 sisi yang ada di perutnya, sementara jika dilihat dari arah punggung, maka akan terlihat 4 lipatan yang memiliki 8 sisi. Dan ini hanya terjadi pada wanita yang gemuk. Astaga. Masa gini, pernah dengar gak bahwa nggak boleh katanya memberitahu Dari apa tadi yang sebenarnya terjadi. saya ingin bertanya itu loh. Saya ingin bertanya itu loh, kejawab juga. Benar loh, dari tadi saya mencoba mengerahkan seluruh pengetahuan saya, mengerahkan seluruh pikiran saya dari tadi. Dan saya untung belum berdoa sama Tuhan. Parah bener. Oh, ujung-ujungnya ini. Iya, ujung-ujungnya soal lipatan. Nggak, saya pikir nggak kenapa disebut 4 lipatan. Maksud saya paling ya seperti kalau wanita itu ya ada lipatan-lipatan kan. Tapi nggak kepikiran sejauh ini gitu. Berarti benches ini memang lebih lihai. Ini detail ya kan? Nah, Dia masalahnya detail. ini kan kitab loh. Ini kan kitab hadis ya. Ini kitab Tapi hadis. Muhammad juga Kok tahu. malah dikasih Muhammad tahu? juga tahu. Kok malah dikasih Muhammad tahu? juga tahu. Ingat gak bahwa ada juga hadis yang berkata Nabi datang ke padang pasir tengah malam ya. Disitulah dia ditunggangi. Tahu gak? Jangan-jangan ini. Yang 6 Jangan-jangan orang ini ya. dia mau kasih makan itu ya. Yang Udah kayak 6 orang piaraan ya. bencesnya tuh ya. Udah kayak piaraan. Iya. Iya, 6 orang. Oke. Ya naik lah Zal. Naik Zal. Nggak bermutu kata kamu kan? Naik, Ayat-ayat Zal. begini, ayat-ayat begini nggak bermutu, Zal. Terhadap keimanan. Apa coba hubungannya ke Iya, keimanan? memang nggak bermutu. Cerita-cerita Betul. seperti ini. Nggak ada. Betul ya memang. Iya Bandawa, nggak ada yang berani. Kami takut ketularan botolnya sama kamu ya Bandawa ya. Ya, jadi seperti yang saya bilang ya, nabimu juga kacau, Allahmu juga kacau, kalian lebih kacau umatnya, ya. Kok bisa sih kalian itu percaya sama nabi yang kayak begini? Sama Allah yang kayak gini? Allah katanya punya hijab, pakai hijab. Padahal hijab diperuntukkan untuk perempuan. Terus ada tadi yang naik ke sini bilang bahwa itulah nggak kelihatan, itulah dia berhijab. Loh, hijabnya kelihatan apa enggak? Ya, kok hijabnya kelihatan, Allahnya nggak kelihatan gitu.
Ya, lawak-lawak emang kalian tuh lawak-lawak deh. Ya kenapa bisa gitu lawaknya? Pandawa, boleh kamu Aduh, naik, ada saya si minta Zal. izin. Siapa Cuma yang kamu harus bisa jawab. Mm-mm, Jangan ngomong terus. mm-mm. Oke. Muka Sama Oji ya. boleh pakai Sama Om Ji muka ya, Om Ji ya. palsu ini. Iya. Oke, oke. Sama Om Ji. Sama Om Ji ya. Ini kayaknya Kita diem tetangga aja Kak sama Hos. Bahar Smith ini. Asik, aku Ini dinaikkan muka. lagi. Lu kayak Silakan. muka-muka Bahar Smith ini. Enggak, gini kita itu secara pelan-pelan aja. Aku nggak Yusuf mau ngomel PI ini, terus. Yusuf PI ini. Ini Yusuf PI, kan Yusuf PI. kalian kan Ya sudah. buka Al-Quran hadis. Coba buka Alkitab kalian sendiri. Markus 1:35, berani nggak buka itu? Jangan buka ini Iya terus. berani. Kamu ditanya coba dulu buka. Bandawan. Coba buka. Enggak, Ditanya enggak dulu. bukan. Iya, kalau itu memang benar terserah kalian. Coba buka Alkitab kalian, Markus Silakan Om Ji, silakan Om Ji. 1:35. Tanya dulu. Ya, buka. Buka. Kamu ditanya dulu. Silakan Om Ji, silakan. Iya, Iya. kalau memang pendapat kalian begitu ya udah Dengar begitu. dulu. Sekarang Iya. buka Alkitab kalian. Gini. Iya. Kalau kamu menunjuk itu, kamu yang bacakan, kamu tanya apa? Silakan. Seperti kami loh, kalau kami bicara Quran dibuka, kami bacakan lalu tanya. Nah sekarang kamu suruh orang buka, kau buka sendiri kan bisa toh? Kau buka, Tuh, kemudian aku kau gedein tuh. baca, Ayo, silakan. kemudian kau tanya Ayo. apa? Ayo. Saya kasih Tuh. kesempatan apa kau? Ayo buka. Buka kameranya. Jangan nggak punya pengikut, nggak bisa buka kamera ini. Oh, bisa. Kamu bisa, ayo. Ayo, Buka buka kameramu. atau kau baca? Kau baca, kau Silakan. tanya. Buka mic-mu. Nggak dibuka-buka mic-mu, kenapa? Nah, matiin lagi mic-nya sendiri. Nggak jelas ini orang. Mana ayatnya? Ini bagaimana mau lihat? Saya coba HP coba satu. Ayo udah Nggak kamu baca jelas. saja udah. Kau baca, nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Kamu baca, habis baca, kamu tanya apa yang kamu mau tanya. Oke. Elah. Jangan-jangan dia nulis dulu, lama deh. Tadi minta naik ngetik Mbok dulu yang ya. berangkat kamu udah siap. Begitulah. Turunin dulu ya. Kita mesti, Turunin dulu. Belum siap kita soalnya. mesti sabar. Turunin dulu lah. Kita ya. mesti Turunin dulu. sabar Nah, sama masih Islam ada. begini. Ada yang lain. Mm-mm. Ya, si Zal nih ya, Kamu Zal. tuh kalau Ada sudah gini Om Ji harus mau, siap. Om Ji. Pasien. Siapa? Boleh. Mm-mm. Dari tadi belum Zal, dapat Zal. nih. Oke, Si Zal. Rizal. Belum dapat pasien. Enggak, dia Zal doang. Oh nggak apa-apa. Mana kamu Zal? Siapapun lah. Loh, kok hilang Zalnya? Zalnya hilang. Kenapa turun Zal? Kok turun? Gimana lah? Zal. Udah turun mereka, udah takut. Oh, udah si Pandawa minta naik lagi. Pandawa kau siap-siap. Ya, Kau udah jangan siap ya. kelamaan di situ. Nah, udah siap ya. Jangan kelamaan, nanti dikirain nge-report tuh. Enggak Silakan. gini, saya kan ini nggak bisa. Sekarang kan kamu yang buka. Coba kamu buka. Ya Alkitab baca kalian, aja, kamu Markus 1:35. baca. Ya elah. Kau Enggak, baca aja. itu Markus Baca aja. 1:35 itu pagi-pagi itu Yesus pergi kemana? Ya kau baca. Kau tanya sama saya apa. Jangan apapun mau manja kayak begitu. Enggak, Kita makanya baca, bukalah kita yang mesti ini. menjawab loh. Kamu bukalah ini kita baca sama-sama. Kamu yang buka ini. Ini kan kamu lagi ini Al-Quran nih. Coba kamu
Makro 135. Biar kita baca sama-sama, yang lain juga bisa lihat. Nggak usah. Coba Kak, buka. Nggak mau. Oke, Kau, oke. Kenapa nggak mau? Nggak usah. kamu Takut. yang Nah, kamu nggak yang mau dia. buka. Aku suruh kalian gitu. Aku suruh kalian buka. Cepat. Kamu Buka. jangan manja ke sini. Kamu harus bawa data. Enggak. Udah dikasih, Udah. udah dikasih. Enggak. Ini loh, udah Sudah dikasih gitu. panggung kamu biar nanya. Sudah itu nggak sopan lagi Aduh, ya. masih Suruh manja. kamu yang buka. Sudah Kalian itu bertiga, kamu ya. kalian bertiga lawan Bandawa. aku satu. Bandawa. Dengar Coba dulu buka, saya jangan ngomong buka ya. ayat kami terus. Nggak, Jangan saya konten nggak terus. mau sama laki-laki yang kurang ajar begini ya. Enggak. Harus Bukan. punya adab ya. Kan kurang ajar. Gini, Iya. gini, kau dengerin saya dulu Turun kau. ngomong. Mau saya turunin? Turun aja. Ya, Kurang udah ajar diturunin. sekali. Ngomong aja Om Ji. Saya marah loh. Ngomong aja biar Gini nanti loh. kalau itu. Iya kan. Kalau Manja. kalau kamu mau begitu caranya boleh. Sopan dikit bilang gini loh. Tolong boleh nggak bantu saya bukain? Bukan buka. Emang kau pikir saya budak lo? Buka. Emang kau pikir saya karyawan kau? Apaan lo? Betul. Saya aja bisa menggaji hidup kau loh, satu keluarga. Tahu. Kau nih sok Emang sekali. kayak kita ini- Saya paling sebel loh. Bener loh. Nggak tahu kenapa ya. Saya Iya. punya gini ya. Saya benci Kita bukan sama Allah orang. ya, bukan Allah yang berhijab ya. Iya. Saya menggunakan istilah kata benci ya, host ya. Saya benci loh sama orang ya. Kalau lu sendiri udah nggak punya apa-apa, lu minta tolong baik-baik. Orang tuh masih ada belas kasihan gitu. Mau tolong. Ini udah nggak punya Betul, apa-apa. betul, ya. Perangkatnya nggak ada, naik nggak bisa, bahan nggak ada. Buka kau katanya. Takut sama gua. Kurang ajar kau. Songong iya, songong kan? Hah? sama kayak nabinya kemarin yang preman ya kan? Makan, Iya, preman jalan pasar. di Iya, pasar, betul, ya kan preman nggak pasar. bayar, songong. Iya, Preman pasar main memang. ambil, main makan. Iya. Lu kenapa belum bayar? Lu nggak tahu siapa gua. Sesuai. Lu ngomong sekali lagi, Umar gua panggil ya. Islami sekali Aduh. memang. Kurang ajar kau. Saya tadi sudah mau buka loh. Iya memang. Kesel gua kesel sama orang begini. Iya. Di room ini Emang saya kalian paling itu tidak ya, bicara loh. jadi kalau ke atas makanya Om Ji, saya tuh sebenarnya ya kepengennya sih tuh saya menjawab pertanyaan mereka, tapi mereka kalau udah dijawab malah kurang ajar, songong gitu mereka. Makanya lebih baik kalau saya ini ya, lebih baik saya dibilang polemikus daripada apologet, karena memang itu sebenarnya saya ini polemikus ya. Makanya kalian itu lebih banyak saya yang tanya. Ya, sekali lagi, saya bertanya itu supaya kamu pinter. Ya, kamu itu jadi berpikir, kenapa bisa begini di dalam kitab-kitabmu? Karena saya membawa dalil. Ya, jangan kamu kegeeran saya di sini nggak tahu apa-apa kau bilang. Ya, kami di sini sudah mempelajari kitab kami. Kami siap untuk membela apa yang kamu mau. Yo, polemikus. Double polemikus. Ya, kami siap. Tapi masalahnya kamu itu selalu songong. Lihat Om Ji aja udah bilang kamu songong. Ya, Betul. jangan songong deh di atas. Ya, ini di ruangan orang, di rumah orang, bukan rumah kamu deh. Udah Ya. datang nggak bawa data ya, ngomong minta dibukain kayak preman. Iya, Ya. perintah-perintah begitu kurang ajar. Nggak Dipikirnya gua karyawan boleh dia. ya. Ini rumah orang gitu. Biasa seperti mereka tuh ini, numpang tau di nggak, Eropa, jangan kau makan babi. Itu udah datang numpang. Mereka Ya ini kan kan? seperti itu Kayak Om itu. Ji. Tadi aku baca ya kayak di Jepang ya. Jadi Ah, di Jepang, orang-orang ya. mereka yang di Jepang itu ya, mereka itu meminta lahan untuk dijadikan kuburan gitu loh, Ya, kuburan kuburan untuk muslim. mereka gitu. Ya Jepang nggak mau lah. Parah bener ya. Iya betul, parah bener. Ngatur, sudah mau diterima, ngatur orang. Iya. Udah numpang ngatur. Ini kebiasaan otak nabinya padang kayak gitu. pasir. Iya, kebiasaan betul. Iya, kayak nabinya kan begitu. Kan
tahu kan yang apa, ada perempuan yang mau di kaos dia kan, serahkanlah dirimu untuk aku katanya kan. Nah kayak Iya, si iya. Bandawa inilah caranya. Iya. Buka, buka. Nah sebenarnya kalau memang diterjemahin langsung ya, ditulis langsung, pasti Muhammad nggak bakal bilang serahkan lah, enggak. Buka baju lu, buka, pasti begitu. Iya kan, pasti gitu. Mikir gitu Nggak loh. mungkin, nggak mungkin ngomong serahkan lah, enggak. Iya. Agak lain memang mereka. Ya kan ini. Bandawa seperti itu kan? Cobalah ya kayak gitu Pokoknya lah. itulah tadi ya, itu udah Masih skala aja mau besar. naik terus, aduh. Kamu Udah naik tahu hari ya. Sabtu aja Bandawa ya. Kamu naik Itu ya. Sabtu. Yang lucunya gini Sabtu Kak boleh Wei. lah. Di Jepang itu kan mereka kan dikremasi gitu ya. Itu udah hal lumrah. Iya. Seharusnya mereka tanya dulu loh, kenapa harus kremasi gitu kan? Ya mungkin Jepang itu mau menjaga kebersihan airnya, kebersihan lingkungannya, atau menjaga lahan supaya tidak banyak yang ditempati gitu kan? Atau mungkin lahannya karena memang Jepang itu kan nggak luas gitu ya. Nah, terus dengan seenaknya nih orang pendatang mereka ini ya ingin meminta lahan dijadikan kuburan buat mereka gitu loh. Lah, mereka aja tidak seperti itu untuk menjaga lahannya. Kamu yang datang tiba-tiba mau ngatur-ngatur. Nah, contohnya seperti itu tadi. Memang adab mereka ini begitu. Ya itulah ya, mencerminkan nabinya lah ya. Apalagi ya kan nabinya Oke. kayak gitu, Allahnya kayak gitu. Baik. Oke, Gimana, kamu Amji? naik sekarang. Dah, naik nggak apa-apa. Host. Si Bagawa. Naik. Dia juga nggak ada putus Oh, asanya. dinaikin lagi nih. Udah naik, turun naik dia nih. Iya. Dan dia juga boleh lah lihat semangatnya nggak tahu malu gitu. Dah naik kamu. Udah pergi dia, nggak mau dia. Udah malu. Hah? Udah pergi dia. Amji. Lah kan minta naik Udah dia. pergi nggak ada. Tadi udah dinaikin nggak mau. Iya, tadi minta Oh. naik. Pas aku naikin udah hilang. Oh, Langsung hilang. Dia kayaknya ini pakai hijabnya Allah biar ngilang, biar hilang. Biar nggak kelihatan. dia itu saya tahu dia Hijabnya mau Allah dipakai tanya. sama mereka. Kan dikatakan di situ Kristus itu pergi keluar berdoa kan di tempat sunyi. Kan dia tanya. Ah, bukan tanya doa. Dia pergi ke tempat sunyi itu di mana? Di mana? Dia tanya di mana? Kan tadi dia di kan sempat mana? tanya. Ah, di mana? Tempat itu tuh tempat apa? Hmm. Kan Islam. Ya kan? Di mana ya? Di Itu mana adalah tempatnya? daerah-daerah Sedangkan Galilea, kalau nggak Kapernaum di situ. Kan ada iya. bukit-bukit, ada Bukit Nasaret, ada Bukit Pendorong di situ. Betul. Nah, lalu di situ ada Betul. lereng-lereng Masalahnya saat bukit-bukit. nabinya nabinya mendapat dapat wahyu itu di Gua Hiro. Gua mana? Di mana guanya? Ya kan? Host mau tahu nggak Gua Hiro itu di mana? Dia mau tahu nggak? Di mana? Mau dong, mau tahu di mana tuh? Di mana? Nah, kalian tahu nggak Gua Hiro ada di mana? Ayo, kasih tunjuk Om Ji. Kasih Nah, tunjuk. Biasanya ada coba. data-data terbaru Baik, ini. ini data. Naikin Islam satu kalau ada yang mau. Saya tanya dia dulu. Supaya Ayo. naikin kita. Ayo. Ada Islam yang mau naik. Zam, ada nih yang Zam. berani, Ayo Zam, ayo Zam naik. Naik Zam, kau bilang kami metong terkutuk kan? Ayo naik Zam. Biasa kirim Naik satu undangan. aja, naik satu aja. Naik jam. Ayo Zam, naik Zam. Enggak berani kau, takut kau sama kau sana, takut kau. Aku nggak menggigit kok. Ayo Zam. Oh mulai diem dia, nggak mau naik dia, malu dia. Nggak bakal berani Om Ji, nggak berani mereka naik. Ada nggak Saya Islam sendirian yang mau aja naik? mereka nggak berani. Nggak Iya. ada Om Ji, kosong. Kalau Nggak ada, ada. nanti Om Ji cuma Typing tanya. doang mereka. Saya cuma tanya kamu Gua Hiro itu di mana. Nanti saya tunjukin datanya. Handbill. Kan asik. Ayo handbill.
Handbill naik handbill. Ada nggak? Handbill, ayo naik handbill. Handbill, Ayolah, kalian nggak dipermalukan nggak? Cuma nggak mau mereka nih, nggak mau. kadang mau. Payah, lemah. Islam lemah Lemah, lemah. kalian. Kayak nabinya lemah nabinya juga kan. Ya oke. Kita lihat Gua Hiro di mana. Sekarang menurut perkiraan host maupun Hosana, Gua Hiro itu di mana kira-kira? Di Arab bukan? Bukan. Ya, di Arab. Di mana Ya Hosana? kan nggak mungkin di Sumatera itu kan? Kalian ini kenapa kalian curiga sama saya sih? Ya, aku Karena juga pasti bikin menduganya ketawa. pasti di sekitaran Arab ya. Sekitaran Arab kan? Pasti mau bikin ketawa ini. Aduh, apa? Hmm. Di mana jadinya, Om Ji? Oke. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari Sahih. Bukhari ya, Sahih ya. Ya. Telah menceritakan pada kami bla 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 Anas bin Malik. Kalau udah Anas bin Malik udah sahih sekali. Udah pasti sahih. Bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga dapat terlihat Gua Hiro dari celah di antaranya. Jadi Gua Hiro itu ada di bulan. Makanya dia pergi ke bulan. Astagfirullah. Aduh, otakku ini harus dicuci ini, Om Ji. Gua Hiro itu Om Ji. Astagfirullah. lu baru tahu. Subhanallah. Aduh. Mainan Muhammad udah tinggi host mainannya. Iya. Mainannya di bulan. Allah baba. Membelah bulan. Membelah bulan. Terbelah lalu ada Gua Hiro. Ada di sana. guanya. Dari celah-celah. Dari celah di antaranya. Aduh. Loh, Ini Om Ji gila. udah ini. Om Ji udah ternodai nih Om Ji nih kalau udah kayak gini nih. Tapi kan hadis Bukhari Kau itu. menodai. Hadis Bukhari. Itu hadis Bukhari kan host. Nih, ambil lah 3579. Jadi iya, screenshot ya. Screenshot Waduh, loh. berarti Iya. dia waktu bertahanut ya, waktu bersemedi di gua yang dia ada di bulan. Iya di bulan makanya dia Berarti sering naik benar bulan. dong ya, yang di pikiran kita selama ini membelah bulan itu ya itu gitu, bukan Iya. membelah Ya, bulan iya. secara Iya, harfiah gitu ya. bukan. Oh iya. Oke. Jadi waktu ini saya walaupun saya masih itu ya, masih awam dalam hal ini ya, tapi paling tidak bisa ada sedikit gambaran lah. Kalian kan udah senior, ya kan? Nah, jadi gini, waktu dia membelah bulan, kan ada gua, betul kan? Iya. Kayaknya siapa yang lebih senior ya nih? Aku junior ini. Aku masih 5,5 tahun kok, 5,5 tahun. Waktu dia membelah bulan. Aku belum bisa dikawinin nih belum. Lanjut. Waktu dia membelah bulan. Seharusnya ayat yang begini aku belum bisa loh. Ini namanya Kena saya kena. Kena warning, aduh kenapa ini? Iya, teman-teman. Wah, sayang sekali. Tak terima ya. Padahal kan yang ditunjukin hadis loh, guys, hadis. Ya ampun. Ayo Putra, kamu naik dong. Aduh, kalian ini. Ada si siapa tadi? Oh, tadi ya. Si Gun tadi tuh. Tadi ada si Gun di bawah memang mau aku naikin.
Itu pasti dia yang report itu. Astagfirullah. Oh, Ya, mohon astagfirullah. turut turut berduka ya Om Ji ya. Memang Allah Subhanallah ya. Turut berduka ya Om Ji. Padahal cuma nunjukin belah bulan loh guys. Tulisan loh guys, tulisan. Supaya kita tahu Gua Hira itu di mana, ya kan? Iya, tulisan doang, kagak ada gambar padahal ya. Tulisan doang. Masa ini? Ngeri kali kalian, ngeri kalian ya. Makasih ya Om Ji, aku Aduh. jadi ini loh, jadi tercerahkan oleh paham ya? bulan terbelah. Iya, jadi paham ya? Jadi Paham paham. jadinya. Besok-besok namanya Gua Hira aja, bukan yang dari V itu lagi ya. Gua Hira. Oke. Iya. Ya, halo Putra. Putra. Baik-baik ya, Dek. Baik-baik di sini. Halo Putra. Oh, turun. Takut kau. Takut. Tiba-tiba dia turun. Tadi dia bilang kita penghujat. Parkirnya KW ini tinggi sekali Kak Cemri. Aku cuman bisa sanggup bayar sekali seminggu aja. Belah bulan lalu ada Gua Hira jadinya kan. Jadinya takut kena Gua Hira kan. Ya, Tadi celah-celah. hadis berapa? Hadis berapa tadi ya? Tanya sama itu. Bentar. Sama si Om Ji. Om Ji, hadis berapa tadi? Bukhari berapa? Oke, ada Zakwan. Selamat malam Zakwan. Malam. Halo Zakwan. Iya, betul. Halo. Halo. 3579. Halo. Halo Bakwan. Ya, halo. Gimana? Apa tema malam ini? Itu ada judul di atas, Bang. Apaan tuh? Yesus berhijab. Apa tuh? Oh, nggak bisa baca dia ini, Kak. Kak W, dia nggak bisa baca ini. Gimana ini? Bagaimana? Terus yang jadi pembahasannya apa? Ya itu, kamu Yesus disunatkah atau enggak? Kan itu enak kita bahas. sendiri aja, jangan ngatur-ngatur di rumah orang. Lagi-lagi ya. Kan enak kita bahas kalau Tuhan itu disunat.